determinan matrik. Apakah determinan matrik itu? Jadi untuk setiap matrik persegi dengan elemen-elemen atau unsur-unsur matrik bilangan real terdapat satu nilai yang berhubungan dengan matrik tersebut yang disebut sebagai determinan. Ya, jadi ada satu nilai dan disebut sebagai determinan. Misalkan ini, ya, ini adalah matrik A, misalkan matrik A berukuran kalau persegi kita tidak mengatakan berapa kali berapa, kita katakan ini orde 2, ya, matrik A orde 2, dia mempunyai determinan min 7. Nah, kemudian matrik B dia mempunyai determinan 25 dan seterusnya. Determinan itu apa? Angka tadi diperoleh dari mana? Ya. Nah, kalau kita lihat definisinya, determinan ini adalah produk atau hasil kali, ya, produk ini bahasa Inggris ya, produk ya, hasil kali bertanda dari unsur-unsur atau elemen-elemen matrik sedemikian di mana masing-masing elemen yang dikalikan berasal dari baris dan kolom yang berbeda, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Contohnya matrik A, mencari determinan bagaimana? Ya, kita akan mengalihkan unsur-unsur matrik atau elemen matrik, ya, dari elemen matrik yang posisi baik kolom maupun barisnya berbeda. Nah, sehingga elemen atau entry matrik ya, saya pakai entry aja, entry matrik A11 ini ya, saya akan kalikan dengan entry matrik yang lain yang barisnya berbeda, kolomnya berbeda. Yang ini tidak ya, karena ini barisnya sama. Yang ini juga tidak, karena ini kolomnya sama, maka saya akan mengalihkan dengan entry yang ini. A11 saya kalikan dengan A22. Ya, masing-masing baik baris maupun kolom berbeda. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, ini juga ini kolom kedua. Ya, jadi ini saya kalikan. Kemudian kita cari elemen yang lain yang belum dikalikan. Yang belum dikalikan adalah A12. Ini juga saya kalikan dengan elemen yang berbeda baik baris dan kolom. Adanya ini, ya, ini saya kalikan. Kemudian kita beri tanda, yang tadi kita beri tanda positif, berikutnya kita beri tanda negatif, kemudian kita jumlahkan. Nah, inilah nilai determinan yang dicari. Ini contoh untuk matrik berukuran 3 kali 3. Maka saya akan mengalihkan elemen-elemen matrik yang baik posisi baris maupun kolomnya berbeda. Sekali lagi, untuk determinan kita akan beri seperti ini ya, det A. Ini maksudnya determinan dari matrik A, bisa juga dituliskan dalam bentuk A, kemudian diberi tanda mutlak seperti ini, atau kita tuliskan matriknya, tetapi kurungnya, ya, kalau di sini menggunakan kurung lengkung atau kurung siku juga boleh, tetapi untuk determinan kita tidak berikan siku maupun melengkung ya, jadi garis lurus seperti magnitude seperti ini. Nah, ini maksudnya determinan dari matrik A ya. Sesuai dengan definisinya, maka determinan kita cari dengan mengalihkan ya entry-entry atau unsur-unsur matrik yang baik kolom maupun barisnya berbeda. Nah, sehingga A11 ini saya kalikan dengan A22 dan saya kalikan dengan A33. Karena ketiga matrik tadi itu baik kolom maupun barisnya berbeda. Ya. Kemudian A11 saya kalikan dengan A23 ya dan A32 ya. Ini apa? Ini juga berbeda ya, baik baris maupun kolomnya. Oke. Demikian seterusnya ya, kemudian kita beri tanda min, plus, dan seterusnya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita memberi tanda unsur penjumlahan yang diberi tanda positif itu mana, negatif itu mana, ya. Nah, kita bisa gunakan aturan ini. Ya. Oke, dengan cara memperhatikan indeks baris dan kolom ya dari masing-masing entry matrik ini. Nah, ini contohnya.
Ini entry matriks A11, indeksnya 11, itu menunjukkan barisnya 1, kolomnya 1. Kemudian A22 ini menunjukkan ya indeksnya 22, berarti ini adalah entry matriks baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita perhatikan urutan baris ya, urutan baris dari kecil ke besar. Gitu ya. Nah, jika urutannya sudah dalam bentuk natural berarti kalau dilihat barisnya di sini, baris pertama, kedua, ketiga sudah urut, gitu ya. Kolomnya kolom 1, 2, 3 sudah urut. Nah, kalau sudah urut maka perkalian elemen-elemen ini tandanya nanti positif, gitu ya. Kemudian yang kedua ini A11, A23 dan A32, ya. Ini ya, ini kita lihat ya. Untuk barisnya sudah urut ya, indeks barisnya ini 1, 2, 3 ya. Tetapi urutan kolomnya tidak urut ya, karena ini dari 1, 3, 2. Maka kita urutkan. Nah, supaya urut, 3-nya saya pindahkan sekali di belakang angka 2. Nah, 1, 2, 3. Nah, proses pemindahan tadi ya, posisi tadi, mengubah posisi tadi, jika banyaknya perpindahan itu ganjil, maka suku penjumlahan ini kita beri tanda negatif. Nah, jadi ini tadi positif, ini negatif ya, karena kita memindahkan 3 ini di belakang 2, 1 kali pindah. Nah, yang ini barisnya sudah urut, kolomnya juga belum urut, 1, 2, 3, 1. Nah, ini saya pindahkan, tapi ini memindahkannya tidak hanya 1 kali. Ya, oke. Nah, sekali dipindah, pertama 1 saya letakkan di depan 3, 1 kali pindah. Kemudian belum urut juga, satunya saya pindahkan di depan 2. Nah, sehingga 1, 2, 3 gitu ya. Ini pemindahannya 2 kali atau genap. Kalau genap maka kita beri tanda positif. Nah, demikian seterusnya. Ya. Oke. Nah, dengan itu maka kita akan jumlahkan dan kita dapatkan nilai determinannya. Oke, dengan cara itu maka di sini ya kita kembali ke sini. Yang ini tadi positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Ya, kalau secara gampangnya nanti kita bisa urutkan saja ya, habis negatif, positif, habis positif, negatif, dan seterusnya. Oke, ada cara yang mungkin bisa digunakan dan mungkin sudah kalian lakukan ketika kalian belajar matrik di SMA, yang namanya aturan Sarus. Nah, jadi aturan Sarus ini digunakan ya untuk mencari determinan sesuai dengan definisi dari determinan. Ya, bahwa saya akan mengalihkan elemen-elemen yang posisi ya, posisi baris dan kolomnya berbeda. Ya. Oke. Nah, kalau saya mengalihkan elemen-elemen yang di diagonal ini, ya pastikan baris dan kolomnya berbeda, ya. Ini baris 1 kolom 1, ini baris 2 kolom 2, ini baris 3 kolom 3, pasti kolomnya berbeda. Nah, kemudian yang ini, jika A12 saya kalikan dengan A23, ini baris dan kolomnya berbeda. Tapi kita harus mengalihkan 3 elemen, ya, atau 3 entry, sehingga supaya mudah yang 2 ini ya saya kopikan di sebelah kanan sini, ya. Kemudian saya tarik garis-garis diagonal seperti ini, nanti saya akan mendapatkan perkalian elemen-elemen matrik yang baik baris maupun kolomnya berbeda tanda, ya, atau berbeda posisi.
Nah, kita lakukan ya, kita mengambil garis bayangan seperti ini. Untuk yang ke arah kanan, maka kita akan beri tanda positif. Untuk yang ke arah kiri, ini yang saya beri tanda hijau ini, kita akan beri tanda negatif. Nah, ini. Ya, jadi ini positif, positif, positif. Ini dikalikan dan diberi tanda negatif, negatif, negatif. Kemudian kita jumlahkan, nah itulah determinan yang dicari. Dengan menggunakan aturan Sarus, kalau saya mempunyai matriks seperti ini, 73 min 42, jadi determinannya berapa ini? Ya, tadi dengan menggunakan aturan Sarus. Determinan dari matriks A ini berapa? Nah, kalau hanya 2 kali 2, ya, jadi order 2 seperti ini, maka dengan mengalihkan diagonal yang posisinya diagonal seperti ini, kita sudah mengalihkan masing-masing elemen atau entry matrik yang berbeda baik posisi maupun kolomnya. Ya. Jadi ini ya saya kalikan ke arah kanan ya. 7 kali 2 itu 14. Gitu ya. Kemudian yang ini ya, ini sudah dikalikan tinggal 2 entry matrik. Dan 2 entry matrik ini posisi baris maupun kolomnya berbeda. Saya kalikan dengan cara diagonal ke kiri, didapatkan min 12. Gitu ya. Kemudian bagaimana determinannya? Kita beri tanda. Yang ke arah kanan positif, jadi 14. Yang ke arah kiri kita beri tanda negatif. Negatif. Nah, hasil perkalian tadi adalah min 12. Nah, ya, sehingga kita dapatkan hasil berapa ini determinannya? 14 min 12, 26. Ya, ini cara menggunakan aturan Sarus. Terus yang B ini berapa determinannya? Ya, dengan menggunakan aturan yang Sarus juga, aturan Sarus. Ya, oke, nanti kita akan mengalihkan diagonal ini. Nah, lalu yang ini kan cuma 2, padahal butuh 3 entry ya, dengan posisi baris dan kolom yang berbeda. Maka Sarus memberikan metode ya, kita tandakan saja ya dari matriks tersebut kolom tambahan. Kolom pertama dan kedua. Ingat ya. Oke. Nah, kemudian kita gunakan aturan Sarus ya. Kita ambil diagonal ke kanan ini. Ya, 2 kali 2 kali min 1. Sama dengan min 4. Ya, min 4 dan positif. Karena ke kanan jadi min 4-nya tidak saya beri tanda lagi. Ya, min 4 ini perkalian 2 kali min 1 kali 2. Kemudian yang ini saya kalikan karena ada 0 ya pasti 0. Gitu ya, positif. Kemudian yang ini nah, saya dapatkan berapa itu? Min 3. Nah, min 3. Nah, kemudian kita ambil arah diagonal ke kiri. Ya, ini. Ya. Dan yang arah kiri itu nanti saya beri tanda negatif. Oke, negatifnya saya taruh di luar saja. Nah, kemudian kita lihat perkaliannya. Min 3 kali min 1 kali min 1 hasilnya berapa? Min 3. Kemudian ini karena ada 0 ya 0 ya. Kemudian yang ini 1 dikalikan 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Jadi kita dapatkan ini min 7 dikurangi dalam kurung min 1. Ya, min 7 dikurangi min 1. Jadi min 7 plus 1 sama dengan min
Nah, hasilnya min 6. Ya, demikian seterusnya. Nah, itu cara mencari determinan dengan menggunakan aturan Sarus. Kalau misalkan 4, bagaimana? Ordernya 4, ya sudah kita tambahkan secukupnya sampai gitu ya. Semua entry ini terkalikan, ya, ini dikalikan, ini dikalikan, ini dikalikan, sehingga kita perlu tambahkan di sini kolom yang pertama. Ingat ya, yang di depan yang ditambahkan bukan kolom yang belakang. Nah, ini nanti akan didapatkan hasil 0, ya, ini determinannya 0.